Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam 24 jam untuk teman-teman PPI TV Malaysia dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku Ica. Di kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian berbincang dengan salah satu peserta UKM Global Exchange, yaitu Mas Imam. Halo Mas Imam. Halo. Oke, teman-teman pasti penasaran kan ya sama Mas Imam. Nah, Mas Imam boleh diperkenalkan sedikit nggak sih tentang latar belakang seperti asal dan lain-lainnya? Halo semuanya, nama aku Imam Walid Hami. Aku sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Undip yang sekarang sedang menjalani program mobility ke University Kebangsaan Malaysia. Wah, waduh menarik sekali nih teman-teman. Kalau begitu, boleh dong menjelaskan sedikit kira-kira apa sih program UKM Global Exchange ini, Mas? Untuk pertukaran pelajar ini namanya itu UKM Exchange Global, dan ini itu sebagai bentuk realisasi dari MOA antara Fakultas Hukum Undip dengan Fakultas Hukum UKM. Jadi setiap tahun itu Undip kalau nggak salah dia bakal mendelegasikan dua mahasiswanya yang dari Indonesia untuk belajar pergi ke UKM. Nah, kalau di Indonesia kan ada pertukaran pelajar juga ya, Mas, untuk sesama universitas. Nah, untuk perbedaan dari pertukaran pelajar di Indonesia sama ke luar negeri itu apa ya, Mas, kira-kira kalau menurut Mas ini? Pertukaran belajar di Indo yang dimaksud mungkin apa nih? Kayak yang dari program Contohnya kayak dari program kampus merdeka, Oh. dari teman-teman yang ada di tempat-tempat yang terpencil, terus mereka bisa punya kesempatan untuk pertukaran pelajar ke kota besar kayak Surabaya, Jogja, Jakarta gitu. Apa sih yang membedain, Mas? mungkin yang bedain penyelenggaranya sih. Kalau dari kampus Merdeka sendiri itu kan penyelenggaranya dari Kemendikbud sendiri. Sedangkan yang kita lakukan itu kerjasama antara Fakultas Hukum Undip dengan Fakultas Hukum UKM. Dan kalau misalkan periode yang kedua kita keluar, mereka ke dalam gitu. Nah, kalau untuk perasaan Mas gimana sih selama mengikuti pertukaran pelajar di sini? Seneng banget sih, karena aku banyak banget dapat pengalaman yang baru yang aku belum dapetin di Indonesia. Karena juga ini first time aku keluar negeri dan first time untuk merasakan belajar di negara orang lain gitu. Dan menurut aku sangat senang banget gitu ketika dapat kesempatan untuk belajar dan dipercaya untuk dari Fakultas Hukum itu belajar di Fakultas Hukum Universitas Kebangsaan Malaysia. Oke, Mas Imam sendiri kan sudah menjalani sebagai mahasiswa hukum di Indonesia selama 4 semester ya. Nah, kira-kira ada nggak ya tantangan tersendiri untuk belajar hukum di Indonesia dan di Malaysia? Kan pasti ada perbedaannya dong ya. Boleh jelaskan, Mas, siapa? Kalau tantangannya pertama itu sistem hukum yang beda. Karena sistem hukum yang beda antara Indonesia dengan Malaysia, itu kita harus belajar lagi dari awal. Ibaratkan aku sekarang masuk ke Fakultas Hukum sebagai mahasiswa baru gitu, bukan sebagai mahasiswa hukum yang udah semester 4. Karena sekarang aku sedang semester 4. Jadi kayak harus belajar yang baru lagi, terus bahasanya baru lagi. Dan tapi untungnya itu kayak hukum-hukum internasional yang general gitu yang aku pelajari. Jadi nggak terlalu susah-susah banget, tapi sedikit-sedikit harus tahu sistem hukum yang dipakai di Malaysia gitu. Oke, kita balik lagi ya ke awal-awal dari persiapan Mas di sini. Kira-kira boleh diceritain nggak ya persiapan dan proses sebelum berangkat ke sini dan sesampainya di sini? Proses keberangkatan itu agak hektik ya. Jadi dulu pas kita persiapan itu mungkin 2 bulan atau 3 bulan sebelum mau ke Malaysia itu udah persiapan. Dan ternyata aku pas di IGS tuh itu ada kesalahan foto gitu. Fotonya nggak sesuai sama format yang harus dikirim, jadi itu makan waktu lagi seminggu. Dan akhirnya itu aku telat untuk datang ke Malaysia. Jadi kayak apa ya, harus lebih persiapan lebih baik lah ketika pengen belajar lagi ke negeri orang lain gitu. Kalau untuk datang ke sini itu dari UKM dia bikin akomodasi sendiri untuk student exchange yang dari luar negeri. Terus juga tempat tinggal udah disediain juga, jadi kita nggak perlu repot-repot tuh nyari tinggal di apartemen, tinggal di mana gitu. Kita udah disiapin semuanya. Ngomong-ngomong tentang bahasa
Masal kalau untuk sehari-hari masih menggunakan bahasa apa ya kalau di sini? Bahasa sendiri aku pakai bahasa pertama pakai bahasa Indo kan, dan ternyata orang sini juga artis sedikit-sedikit, dan karena aku ada jiwa ingin untuk mencoba gitu kan, jadi aku coba tuh, tapi mereka ketawa gitu, dan kalau udah ketawa kayak ya udahlah, jadi kita malah kayak belajar lagi kan. Dan dulu juga pas kecil pasti anak-anak Indo itu sering banget kalau kecil tuh ada kartun Upin Ipin. Nah, kartun Upin Ipin itu sangat membantu ketika kita akan belajar di sini gitu. Dan jadi menurut aku bahasa sendiri nggak terlalu agak heboh banget, tapi pas sudah ternyata lama tinggal di sini, itu tuh bahasa kayak suatu hal yang bisa jadi language barrier. Kalau misalnya kita nggak tahu bahasa lain atau bahasa lain gitu, tapi harus di mampu lah, mungkin bahasa Inggris sama bahasa bahasa Indo, Melayu. Kalau untuk dari segi akademis, bahasa yang digunakan kalau lagi belajar itu bahasa Inggris apa Melayu ya? Kalau di UKM untuk akademik itu pakai bahasa Inggris sama Melayu. Tapi untungnya di kelas aku itu, di kelas aku udah ada 4 mata kuliah. Satu mata kuliah ini bahasa lokal, dan 3 mata kuliahnya itu bahasanya bahasa Inggris, jadi gabung sama student yang exchange yang lain. Nah di kelas lokal ini itu tuh menurut aku dosennya beneran enak banget, karena ketika dosennya tahu aku mahasiswa Indonesia, dosennya tuh langsung Imam daripada Indonesia gitu kan. Habis itu dosennya nggak langsung ganti tuh PPT yang kayak disebutnya bahasa Melayu di bahasa Inggris. Terus sedikit-sedikit ya kalau misalnya sedikit-sedikit dicampur bahasa Inggris. Terus ketika kelompok untuk misalkan kelompok aku tuh pakai bahasa Inggris, jadi teman-temannya juga mendukung gitu, dan malah membedakin aku misalkan dari student exchange bahasanya kayak bahasanya Indo harus pakai bahasa Melayu, jadi semuanya tuh benar-benar ngeringanin dan bantu. Ngomong-ngomong tentang akademis lagi nih Mas, kalau menurut Mas sendiri ada nggak ya kayak kejadian yang berkesan banget yang kayak membekas banget untuk Mas selama belajar di sini? Mungkin yang ini yang paling membekas buat aku tuh, walaupun ini small things gitu kan, tapi kayak gitu, dosen kok kayak gini ya. Jadi tuh dosen pasti setiap selesai kelas dia bakalan bilang kalau misalnya kalian lagi mau tanya, itu setelah tanya aja lewat WhatsApp, jam berapa aja tanya, nanti bakal saya jawab. Dan ternyata awalnya kan aku kayak gak percaya gitu, akhirnya aku coba tuh, aku lagi bingung pelajaran apa gitu misalkan, dan ternyata aku chat gitu, pas aku chat dosennya jawab, dan jawabannya tuh gak lama dari waktu yang aku chat itu. Jadi kayak dosennya bener-bener kayak responsif gitu lah ketika kita nanya sesuatu, dan dia juga seneng gitu kalau misalnya kita interest, suka sama pelajaran aja, itu bakal membantu banget gitu. Kalau untuk segi sosial, ada nggak ya di UKM ini kayak organisasi yang isinya mahasiswa dari Indonesia semua? Kira-kira mereka welcome ya sama mahasiswa rekan pelajar seperti Mas? Ada sih, ada banyak gitu. Kan sering ada acara-acara gitu. Dan kalau misalkan dari anak-anak Indo sendiri itu ada namanya PPI UKM, itu kayak perkumpulan pelajar Indonesia yang belajar di UKM, dan mereka tuh sangat welcome banget sama kita dan membantu banyak banget, karena pas kita datang ke sini itu tuh kita nggak tahu kan mau ngapain aja, dan ternyata di situ karena itu pas bulan Ramadan pas banget mereka ngadain acara bukber sama anak-anak exchange yang dari Indonesia. Akhirnya kita kumpul, kita ngobrol bareng, mereka ngebantu banyak untuk hal-hal yang kita nggak tahu, dan itu menurut aku sangat sangat membekas lah. Anak-anak Indo se-welcome itu gitu ketika ada mahasiswa Indo juga yang datang untuk belajar. Dan kalau misalkan organisasi lain yang dari kayak student asli sini, student UKM-nya gitu, itu banyak sih. Waktu itu juga aku pernah ada acara olahraga gitu, acara olahraga itu di fakultas, tapi aku nggak ikut karena ada acara juga, tapi mereka ngajak ayo ikut aja gitu. Mereka tuh bener-bener kayak welcome banget sama orang-orang baru, jadi nggak kayak
menutup ada orang baru nih kita jauhin enggak, tapi mereka tuh sangat welcome dan supportive banget sama semuanya. Nah, kalau untuk dari segi makanan, pasti ada dong makanan yang Mas kangenin dari Indonesia. Boleh dong di-share kira-kira makanan apa nih yang paling Mas kangenin? Kalau makanan yang dikangenin mungkin bakso sih. Dulu aku pernah nyobain bakso di Malaysia juga, dan tapi rasanya tuh beda gitu. Dan menurut aku nggak mengobati rasa kangen aku gitu. Jadi bakso mungkin kayak seblak gitu. Oke, terakhir nih Mas, boleh dong share kesan yang Mas rasakan selama belajar di UKM dan juga sekarang pesan untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk belajar di Malaysia juga. Kalau kesan dulu deh ya, kalau kesan mungkin aku senang banget bisa ikut pertukaran di Malaysia, dan student-student di sini atau student lokal maupun student yang dari Indonesia juga itu sangat welcome dan sangat supportive. Lingkungannya tuh bagus banget buat belajar, dan orang-orangnya tuh benar-benar baik banget di Malaysia khususnya. Dan kalau misalkan pesannya mungkin buat teman-teman yang pengen belajar di Malaysia, itu mungkin ketika udah dapat pengumuman lolos seleksi pertukaran atau bisa apa ya lolos buat belajar di Malaysia, itu kalian bisa persiapin visanya lebih awal, karena aku aja yang persiapannya 3 bulan atau 2 bulan sebelum keberangkatan itu kita ada missnya gitu, dan itu membuat aku telat 1 minggu atau 2 minggu gitu kalau nggak salah. Jadi mungkin bisa persiapin visanya lebih awal, dan kedua itu bahasa Inggrisnya dimantepin lagi, karena kalau misalkan orang-orang sini nggak bisa, kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Melayu, seenggaknya kita bisa bahasa Inggris, karena di Malaysia itu bahasa Inggris ya as a second language lah, jadi mereka familiar gitu, bukan yang nggak familiar. Jadi ketika kita udah bisa bahasa Inggris, itu membantu banget sih buat kita. Itu aja sih. Oke, nggak terasa nih kita udah ngobrol cukup lama ya Mas. Aku di dua sisi ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Imam sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita kali ini. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman PPI TV di Malaysia yang sudah menonton, dan nantikan konten selanjutnya dari PPI TV. Salam 24 jam.